Oke, sip. Selamat sore, Sore. Pak Nanang. Sore Mbak Meli, gimana? Oke, hari ini kita bertemu dengan Pak Nanang sebagai section head Iya, di HR. HR Detikcom. iya. Betul. Oke, kita mau ngobrol soal anak detik. Oke, sebenarnya ini topiknya adalah soal employer branding. Jadi yang saya temui adalah anak detik itu merupakan salah satu upaya employer branding dari Detikcom kepada calon karyawan ataupun mahasiswa sebagai target ya, calon karyawan secara umum. Bisa jelasin nggak, bener nggak asumsi saya itu tadi? Jadi employer branding adalah kerja talent acquisition. Jadi talent acquisition itu adalah gimana dia bisa attract, bisa dengan pelamar yang ada gitu. Maka itu salah satunya. Selain itu adalah employee engagement gitu, supaya kalian tuh engage dengan perusahaan ini. Maka dibuatlah strategi namanya employer branding, kira-kira gitu ya. Tujuannya adalah eksternal dan internal. Eksternal, bagaimana kita dekat dengan calon calon pelamar atau orang yang akan masuk menjadi karyawan di perusahaan itu, dan juga engage dengan karyawan yang ada lah, kira-kira gitu. Biar masing-masing tahu, misalnya calon karyawan tahu misalnya budaya kerjanya di perusahaan itu kayak gimana. Dia sekarang kan orang bukan hanya soal gaji segala macam, soal value juga penting. Pengen tahu value-nya perusahaan itu dari mana, dan salah satunya dengan strategi. Kira-kira gitu. Oke. Anak detik sendiri ini dibikinnya dari kapan dan sekarang growth untuk followersnya gimana? Oke. Jadi sebenarnya ide employer branding itu sekitar 2-3 tahun lalu lah, 2020. Jadi cerita dulu ya. Cerita 2021, ketika itu ada kami bertiga gitu dengan HR yang ada. Tren employer branding saat itu sudah ada, termasuk juga kompetitor gitu ya. Mereka menggunakan nama live ad, perusahaan live ad X, YZ gitu segala macam, menggunakan kalimat itu, menggunakan wording gitu lah. Nah, kita mau jalan nih. Kayaknya perlu nih Detikcom untuk membuat strategi employer branding. Kita melakukan riset sebanyak hal, termasuk juga riset ke kantor-kantor sebelah gitu ya. Pada umumnya menyebutkan kata live ad gitu ya. Kita cari beberapa teman-teman benchmark dengan perusahaan yang lain gitu. Dulu kalau nggak salah pernah kita diskusi bikin FGD dengan salah satu ex anak detik gitu ya, yang bekerja di Grab gitu. Kita ngobrol dengan dia gimana sih praktik employer branding di sana gitu. Kemudian ikut beberapa training gitu ya. Kemudian udahlah kita bikin nih gitu. Nah, soal penamaannya, nah yaitu kita mau bikin live ad atau apa gitu ya. Nah, kelihatannya ini terlalu, kalau kita menggunakan live ad terlalu terlalu umum, nggak kelihatan bahwa kreativitasnya ada gitu, jiplak yang lainnya. Kita kemudian diskusilah dengan beberapa teman-teman, termasuk juga teman-teman Brandcom, teman-teman lainnya juga gitu ya. Beberapa kita diskusi. Kemudian ternyata ada beberapa orang yang menggunakan akun-akun yang menceritakan tentang internalnya Detikcom gitu. Ada ternyata akun live ad Detik, kalau nggak salah sudah hashtag live ad Detik sudah ada ketika itu. Hashtagnya udah pernah bikin hashtag itu, karena pastilah orang pernah bikin konten live ad perusahaan ini ketika itu dia di sini. Kemudian ternyata ada teman-teman yang bikin ad anak detik.
Nah, kita melakukan pendekatan personal ketika itu dengan pemilik akunnya Anak Detik. Jadi sebenarnya anak detik itu sudah ada duluan sebelum employer branding itu ada. Cuman ketika itu sebagai media internal aja yang isinya kebanyakan ya jokes konten-konten yang beneran receh banget, yang konsumsinya hanya untuk internal, tidak kalau nggak salah ketika itu followersnya tidak ada orang eksternal sama sekali gitu. Ya kita lakukan pendekatan, kita rasa kayaknya nih kita perlu bikin yang unik, yang nggak live ad aja, kita bikin, wah ternyata penamaan orang merasa bahwa itu representasi dari karyawan Detikcom, yaitu adalah Anak Detik. Akhirnya strategi kami juga diikuti oleh tetangga sebelah, maksudnya internal perusahaan yang lain, kayak misalnya Trans TV menyebut Trans TV Crew gitu ya, karena kita jadi menggunakan itu, CNN menggunakan CNN ID Squad gitu ya, karena semacam mendapat inspirasi dari Detikcom. Artinya Anak Detik kemudian diikuti oleh beberapa yang lain. Kita melakukan pendekatan karena dulu udah ada Anak Detik, dan ketika itu admin yang megang Anak Detik itu sampai bikin konten di feed itu bahwa mau nutup. Ya udah kita lakukan pendekatan, ternyata ada 1-2 orang yang megang jadi admin. Ya udah kita akuisisi, kita ambil sepenuhnya, kita ubah. Ini nggak di tahun berapa? 2021 ya, ambil alihnya. Dan berapa? Waktu itu followernya berapa ingat ya? Masih puluhan apa ratusan. Belum sampai 1.000 ya? Belum sampai. Berarti sekarang udah 15.000 kan? Iya. 15.000. Dulu pernah sampai 20.000. Oh, ingat nggak dulu gara-gara apa? Oh iya, kita berapa kali yang bikin naik adalah, jadi kita ada banyak strategi yang kita lakukan. Jadi kalau kita invite, setiap kita posting baik di LinkedIn atau di web kartunya Detikcom atau di poster, kita selalu menyebutkan Anak Detik, follow Anak Detik. Kemudian setiap ada invitation letter itu kayak gitu. Kita ada di bawahnya ada menyebutkan follow Anak Detik gitu, untuk tahu banyak tentang Detikcom gitu. Itu satu ya, karena kemudian nunggu berkembang gitu segala macam. Kemudian ada lagi yang menarik ketika itu, ya kayak gini nih sebenarnya. Email yang di bawahnya kita ya? Di bawahnya ada ini. Oke, nanti boleh buka ya. Terus kemudian di tahun 2022 itu Detik ikut programnya pemerintah, Magang Merdeka. Jadi ini kayaknya waktu yang tepat ketika kita mempromosikan Anak Detik. Jadi semua yang apply, jadi proses rekrutmen yang kita lakukan adalah proses rekrutmen massal yang berlaku buat semuanya, dan kita tidak filter. Jadi semua orang yang apply ke Detik kita proses gitu. Kita psikotes. Nah ketika itu invitation letternya kita menyambutkan. Semua harus follow. Kita nggak se-hard sell gitu ya. Kita nggak se-hard. Beberapa itu selalu menggunakan hard sell. Misalnya kayak bikin apa? Kayak sekarang kita punya bingkai apa namanya itu? Bingkai.id itu apa namanya? Frame. Iya, bukan frame namanya. Bukan. Pakai gitu lah. Kayak gitu ya. Jadi harus bikin kayak gitu. Perusahaan lain menggunakan strategi hard sell kayak gitu. Kita enggak gitu. Kita cuma bilang semua informasi akan kita lakukan di Anak Detik. Dan kita mulai itu bikin konten-konten yang berkaitan dengan, kita mulai bikin konten dari mulai
kalender magang, proses magang dari A sampai Z, dari mulai proses rekrutmen, kapan psikotes, kapan assignment, kapan interview, dan pengumumannya kapan onboarding segala macam kita bikin di situ. Kemudian akhirnya itu dikomen sama mahasiswa yang pengen magang. Yang apply kalau nggak salah sekitar 6.000-an kalau nggak salah. Dan udah mulai naik, kemudian batch dan semua activity proses dari mulai onboarding sampai magang itu kita post juga di sana. Bahkan kemudian akhirnya kita mencari magang employer branding dari magang. Itu yang menyebabkan naik luar biasa. Oke, terakhir nih ya pertanyaannya ya Mas. Jadi kan udah dari 2021 terus sekarang perkembangan berarti kan udah ribuan kali lipat. Masih ada nggak yang rencana yang belum terimplementasi sekarang dan akan dilakukan ke depannya? Mungkin dalam setahun 2 tahun. Oke. Jadi sebenarnya kerja employer branding bukan cuman itu, maksudnya bukan buat IG-nya. Kan sekarang sosial media berkembang gitu. Kita selama ini fokus di IG dan LinkedIn-nya Detik.com. IG dan LinkedIn. Padahal yang lain sudah mulai ke TikTok gitu. Kalau kita main ke Twitter dan Facebook udah nggak mungkin gitu. Harusnya kita sudah mulai ke sana. Tapi kendala SDM aja gitu ya. Kemudian soal quality content gitu ya, yang bahkan sebenarnya udah lama nggak bikin konten nih Anak Detik nih. Bulan ini kalau nggak salah cuman feed reelsnya cuman hitungan jari lah, harusnya seminggu sekali ada itu konten, tapi karena nggak ada orang nggak ada. Nah hari ini kita tadi interview untuk cari anak magang yang nanti bantu kita untuk dari mulai nanti pastilah kita guide dia nyari orang untuk dengan, karena gini sejauh ini kan employer branding kerja HR gitu, dan kerja HR itu bukan hanya employer branding, itu banyak kerja utama yang lainnya gitu. Itu kendalanya lah. Nah yang kita melakukan adalah itu, kita mau benerin quality kontennya segala macam. Syukur-syukur nanti kalau ada bertiga kita mau bikin TikToknya gitu. Kalau dari mulai mirroring sampai kita Bikin konten sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih Sama-sama. atas insight-nya yang cukup panjang ini. Sukses buat Anak Detik. Thank you. Thank you.